Ayah dan Ibu hebat. Apa kabar hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan penuh semangat ya. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu untuk berkunjung di video ini. Bagi yang baru pertama kali mampir, selamat datang di channel Sarjana Pendidikan. Ayah dan Ibu hebat ingin anak-anak tumbuh menjadi pribadi yang berkarakter, mandiri, dan berprestasi? Video ini adalah jawabannya. Kami akan membagikan panduan praktis dan tips mudah tentang bagaimana mengajarkan 7 kebiasaan penting kepada anak-anak kita agar mereka siap menjadi generasi penerus bangsa yang hebat. Mulai dari menanamkan disiplin waktu, pentingnya nilai-nilai spiritual, hingga membangun kebiasaan hidup sehat dan bersosialisasi. Yuk bersama-sama kita bentuk anak Indonesia yang luar biasa. Tonton sampai habis dan jangan lupa bagikan video ini ke teman-teman ayah dan ibu lainnya ya. Ayah dan ibu hebat, pernahkah terbayang bagaimana rasanya melihat buah hati kita tumbuh menjadi individu yang mandiri, bertanggung jawab, dan berkarakter mulia? Setiap orang tua pasti mendambakan hal itu. Di tengah tantangan zaman yang kian pesat, pertanyaan besar sering muncul, bagaimana kita membekali anak-anak agar mereka tidak hanya cerdas, tapi juga memiliki karakter yang kuat dan kebiasaan positif? Jangan khawatir. Materi kali ini akan membuka wawasan kita tentang kebiasaan anak Indonesia hebat yang krusial. Kita akan kupas tuntas bagaimana mengajarkan kebiasaan ini dengan cara yang menyenangkan dan efektif di rumah. Kuncinya ada pada kebiasaan-kebiasaan kecil yang kita tanamkan sejak mereka belia, siap membentuk generasi penerus yang luar biasa. Sebelum kita masuk ke pembahasan yang lebih dalam, saya ingin tahu dari kota mana ayah dan ibu hebat menonton video ini? Silakan tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa juga untuk menyukai video ini dan subscribe ke Sarjana Pendidikan agar Anda tidak ketinggalan berbagai tipe dan ilmu terbaru dari kami. Sekarang, mari kita bahas. 1. Menghargai waktu, kebiasaan fundamental yang membekali anak dengan kemampuan mengatur diri dan merencanakan kegiatan. Ini bukan sekadar tentang disiplin, tetapi tentang memahami nilai setiap menit dan bagaimana memanfaatkannya secara optimal. Dengan menanamkan kebiasaan ini sejak dini, kita membantu anak membangun fondasi yang kuat untuk produktivitas dan efisiensi di kemudian hari, membentuk mereka menjadi individu yang bertanggung jawab dan siap menghadapi tantangan. Kebiasaan ini diawali dengan bangun pagi. Manfaat bangun lebih awal bukan hanya agar tidak terlambat, melainkan untuk menciptakan waktu luang yang bisa digunakan untuk beragam aktivitas positif sebelum kesibukan utama hari dimulai. Bayangkan ini sebagai sebuah bonus waktu di pagi hari yang memungkinkan ketenangan pikiran, kesiapan mental, dan kesempatan untuk melakukan hal-hal yang sering terlewat karena terburu-buru, seperti sarapan dengan santai atau mengecek kembali perlengkapan sekolah. Ambil contoh 2 anak, Adi dan Bima. Adi terbiasa bangun mepet jam sekolah. Pagi Adi sering kacau. Dia buru-buru mandi, sarapan tergesa-gesa, dan kadang lupa membawa bekal. Akibatnya, ia tiba di sekolah dengan perasaan belum siap. Berbeda dengan Bima, yang dilatih bangun 30 menit lebih awal. Ia punya waktu tenang untuk mandi, sarapan dengan rileks, bahkan sempat membaca buku sebentar atau membantu orang tua menyiapkan sesuatu. Perbedaan waktu 30 menit ini membuat Bima memulai hari dengan tenang, siap, dan lebih fokus. Ia datang ke sekolah dengan pikiran segar. Menunjukkan bagaimana menghargai waktu sejak pagi hari adalah kunci untuk memulai hari dengan produktivitas. 2. Beribadah kepada Tuhan, salah satu kebiasaan krusial yang membentuk dimensi spiritual anak, membantu mereka tumbuh lebih dekat dengan Sang Pencipta. Kebiasaan ini menanamkan nilai-nilai moral, etika, rasa syukur, dan kedamaian batin sejak usia dini. Meluangkan waktu khusus untuk beribadah mengajarkan anak bahwa ada kekuatan yang lebih tinggi dan pentingnya menjaga hubungan spiritual yang akan menjadi kompas moral dalam hidup mereka. Pentingnya meluangkan waktu ini bukan hanya tentang ritual, melainkan tentang membangun koneksi pribadi dan refleksi diri. Ini adalah momen untuk mengheningkan diri, bersyukur, memohon bimbingan, atau sekadar merasakan kehadiran spiritual. Dengan membiasakan anak beribadah, kita membantu mereka mengembangkan kecerdasan spiritual yang nantinya akan memengaruhi cara mereka menghadapi tantangan, mengambil keputusan, dan berinteraksi dengan dunia di sekitar mereka dengan hati yang lebih tenang dan penuh kasih. Sebagai contoh, bayangkan keluarga Sarah dan keluarga Maya. Di keluarga Sarah, orang tua mengajak Sarah 6 tahun untuk rutin salat maghrib berjamaah di rumah,
Setiap hari, setelah sholat, mereka duduk sebentar. Mungkin membaca doa singkat bersama atau berbagi cerita ringan tentang hal baik yang terjadi hari itu. Sarah melihat kedua orang tuanya melakukan ini dengan khusyuk dan tenang. Ia pun ikut merasakan kedamaian dari rutinitas tersebut. Sementara di keluarga Maya, waktu ibadah kurang terstruktur. Maya sering mendengar orang tuanya berkata nanti saja atau terburu-buru. Akibatnya, Maya tidak memiliki gambaran jelas tentang pentingnya meluangkan waktu khusus untuk beribadah. Dengan kebiasaan beribadah yang rutin dan terstruktur seperti yang diajarkan pada Sarah, ia tidak hanya belajar tata cara ibadah, tetapi juga merasakan pentingnya hubungan spiritual yang berbeda jauh dengan Maya yang cenderung menganggap ibadah sebagai pilihan sampingan. 3. Berolahraga. Kebiasaan esensial yang tidak hanya menyehatkan fisik, tetapi juga secara signifikan meningkatkan energi dan fokus anak untuk menjalani aktivitas sepanjang hari, terutama sebelum memulai kegiatan sekolah. Dengan menjadikan olahraga sebagai bagian dari rutinitas pagi, kita membantu anak mengembangkan disiplin diri, meningkatkan kualitas tidur, dan mempersiapkan tubuh serta pikiran untuk belajar dan berinteraksi secara lebih optimal. Ini adalah investasi kecil di pagi hari yang memberikan dampak besar pada kinerja dan suasana hati mereka. Manfaat mengawali hari dengan olahraga sangatlah besar. Aktivitas fisik di pagi hari membantu melancarkan peredaran darah, meningkatkan oksigenasi otak, dan melepaskan endorfin yang memicu perasaan positif. Hal ini membuat anak merasa lebih segar, bersemangat, dan siap menerima pelajaran di sekolah. Kebiasaan ini juga melatih konsistensi dan tanggung jawab, mengajarkan mereka bahwa kesehatan adalah prioritas yang perlu dijaga secara aktif. Sebagai contoh nyata, mari kita bandingkan pagi hari Rina dan Anin. Keduanya siswi SD. Rina, setelah bangun, langsung sarapan dan bersiap berangkat sekolah. Ia sering merasa lesu di kelas pagi dan mudah mengantuk. Berbeda dengan Ani yang diajarkan orang tuanya untuk melakukan peregangan ringan dan sedikit lari-lari kecil di halaman rumah selama 15 menit setelah bangun tidur sebelum mandi dan sarapan. Meskipun hanya sebentar, Ani merasa jauh lebih segar, bersemangat, dan lebih fokus di sekolah. Saat teman-temannya mulai menguap di pelajaran kedua, Ani masih aktif dan bersemangat dalam mengikuti pelajaran. Ini menunjukkan bagaimana kebiasaan berolahraga di pagi hari, sekecil apapun, dapat memberikan ledakan energi yang signifikan untuk mengawali hari sekolah dengan lebih produktif. 4. Makan sehat. Kebiasaan fundamental yang memastikan anak memiliki energi yang cukup untuk menjalani seluruh aktivitas hari mereka, mulai dari belajar, bermain, hingga berinteraksi. Tubuh anak yang sedang dalam masa pertumbuhan membutuhkan asupan nutrisi yang kaya dan seimbang. Mengonsumsi makanan bergizi bukan hanya soal kenyang, melainkan memastikan bahwa setiap sel tubuh mendapatkan bahan bakar yang tepat, agar fungsi otak dan fisik berjalan optimal, menjaga tingkat energi tetap tinggi, dan semangat tetap menyala sepanjang hari. Contoh nyatanya sangat jelas. Bayangkan Risa dan Done, keduanya berusia 8 tahun. Pagi hari Risa diawali dengan sarapan nasi goreng instan dan minuman manis. Setelah beberapa jam di sekolah, Risa sering mengeluh lemas, sulit konsentrasi di kelas, dan cepat merasa lapar lagi. Berbeda dengan Done, yang sarapan dengan nasi, telur, sayuran hijau, dan segelas susu. Doni merasa kenyang lebih lama, energinya stabil, dan mampu mengikuti pelajaran serta bermain dengan antusias hingga sore. Perbedaan ini menunjukkan bagaimana makanan sehat dan bergizi secara langsung memengaruhi tingkat energi, fokus, dan semangat anak. Menjadi kunci untuk menjalani hari yang produktif dan ceria. 5. Menikmati belajar. Kebiasaan krusial yang menentukan seberapa jauh seorang anak dapat menyerap informasi dan mengembangkan potensinya. Jika anak tidak menikmati belajar, proses tersebut akan terasa seperti beban, mematikan rasa ingin tahu alami mereka, dan membuat informasi sulit terserap. Sebaliknya, ketika belajar terasa menyenangkan, anak akan lebih termotivasi, aktif mencari tahu, dan tidak akan merasa terpaksa, yang membuka jalan bagi pemahaman mendalam dan inovasi. Sebagai contoh nyata, perhatikan bagaimana Dini dan Rio, keduanya kelas 3 SD, menghadapi pelajaran matematika. Dini menganggap matematika sebagai pelajaran sulit dan membosankan. Setiap kali guru mulai menjelaskan, ia langsung merasa enggan dan tidak fokus. Akibatnya, ia sering tertinggal dan kesulitan memahami konsep, berbeda dengan Rio. Yang diajarkan bahwa matematika bisa jadi seperti permainan teka-teki yang menantang.
Guru dan orang tuanya sering menghubungkan matematika dengan hal-hal yang ia sukai, seperti menghitung skor game atau menghitung jumlah kue. Karena menikmati prosesnya, Rio lebih antusias mencoba soal, tidak takut salah, dan bahkan sering mencari soal tambahan sendiri. Perbedaan ini menunjukkan bagaimana menikmati belajar mengubah pengalaman anak dari beban menjadi petualangan yang membuka pintu bagi pemahaman dan penguasaan materi yang lebih baik. 6. Hidup dalam komunitas kebiasaan esensial yang mengajarkan anak pentingnya interaksi sosial, empati, dan gotong royong. Manusia adalah makhluk sosial dan keberadaan dalam komunitas yang saling mendukung adalah sumber kebahagiaan dan kekuatan. Sendirian bisa terasa tidak menyenangkan dan ketika menghadapi kesulitan, dukungan dari orang lain di dalam komunitas menjadi sangat berharga. Kebiasaan ini menumbuhkan rasa memiliki kepedulian dan kesadaran bahwa kita semua saling membutuhkan. Sebagai contoh nyata, perhatikan bagaimana Vina dan Benny, keduanya berusia 7 tahun, menghadapi tugas kelompok di sekolah. Vina, yang terbiasa bekerja sendiri dan jarang berinteraksi, kesulitan saat harus bekerja sama. Ia cenderung ingin mengerjakan semuanya sendiri atau malah pasif. Berbeda dengan Benny, yang sejak kecil sering diajak orang tuanya berpartisipasi dalam kegiatan lingkungan, seperti bersih-bersih masjid atau menjenguk tetangga sakit. Ketika ada tugas kelompok, Benny dengan inisiatif akan menawarkan bantuan kepada temannya yang kesulitan, berbagi ide, atau mengingatkan teman lain tentang giliran mereka. Ia tahu bahwa dengan saling membantu, tugas akan lebih cepat selesai dan hasilnya lebih baik. Ini menunjukkan bagaimana kebiasaan hidup dan berinteraksi aktif dalam komunitas membentuk pribadi yang kooperatif, empati, dan sadar akan nilai kebersamaan. 7. Istirahat yang cukup. Khususnya tidur malam yang nyenyak adalah kebiasaan krusial yang seringkali diremehkan, padahal menjadi fondasi utama bagi anak untuk bangun pagi dengan segar, merasa penuh energi, dan siap menjadi pemenang dalam setiap aktivitasnya. Tubuh dan otak anak memerlukan waktu istirahat yang berkualitas untuk meregenerasi sel, mengonsolidasi memori, dan memulihkan diri dari aktivitas seharian. Tanpa tidur yang cukup, mereka akan mudah lelah, sulit konsentrasi, dan rentan terhadap berbagai masalah kesehatan. Contoh nyatanya mudah dilihat dalam kehidupan sehari-hari. Ambil contoh dua anak, Kevin dan Dimas. Kevin sering tidur larut malam karena asik bermain gawe atau menonton televisi. Akibatnya, ia sulit bangun pagi, sering menguap di kelas dan terlihat lesu sepanjang hari. Konsentrasinya menurun, dan sering membuat kesalahan dalam mengerjakan tugas. Berbeda dengan Dimas, yang terbiasa tidur pukul 8 malam dan bangun pagi pukul 5, Dimas selalu terlihat ceria, bersemangat, dan mudah menyerap pelajaran di sekolah. Ia mampu mengikuti kegiatan ekstrakurikuler dengan antusias dan masih memiliki energi untuk bermain setelah pulang sekolah. Perbedaan signifikan ini menunjukkan bahwa istirahat yang cukup secara langsung memengaruhi tingkat energi, fokus, daya tangkap, dan semangat anak untuk menjadi produktif dan sukses dalam menjalani hari. Mengajarkan kebiasaan baik pada anak adalah salah satu tugas terpenting orang tua. Kebiasaan yang ditanamkan sejak dini akan membentuk karakter, kedisiplinan, dan kemandirian anak hingga dewasa. Proses ini memang membutuhkan kesabaran, konsistensi, dan pemahaman yang mendalam tentang psikologi anak. Namun, dengan strategi yang tepat, Anda bisa membimbing si kecil untuk menginternalisasi kebiasaan positif yang akan bermanfaat sepanjang hidupnya. Jadi itu ayah dan ibu hebat, 7 kebiasaan yang bisa kita terapkan ke anak kita. Pada intinya, membentuk kebiasaan baik pada anak adalah fondasi penting dalam perjalanan tumbuh kembang mereka yang akan sangat memengaruhi karakter, kemandirian, dan produktivitas hingga dewasa. Proses ini membutuhkan kesabaran, konsistensi, dan keteladanan dari orang tua. Dimulai dengan memilih dan fokus pada satu kebiasaan sederhana hingga terinternalisasi, seperti mencuci tangan sebelum makan. Sebelum beranjak ke kebiasaan berikutnya, orang tua wajib menjadi teladan. Anak akan meniru apa yang mereka lihat, bukan sekadar apa yang mereka dengar. Contohnya adalah kebiasaan membaca buku. Kunci utama keberhasilan adalah konsistensi dalam pengulangan tanpa menyerang, bahkan saat anak lupa atau menolak. Agar proses belajar kebiasaan jadi menyenangkan dan efektif, libatkan anak dalam kegiatan yang bisa membuat mereka menikmati belajar, misalnya dengan permainan atau lagu. Berikan dorongan positif berupa pujian spesifik saat anak berhasil, karena ini membangun rasa percaya diri mereka. Jika anak lupa,
Hindari hukuman, fokus pada solusi, dan pengingat yang lembut. Pemanfaatan alat bantu visual seperti jadwal bergambar juga bisa sangat membantu anak memahami dan mengingat kebiasaan baru. Beberapa kebiasaan utama yang penting ditanamkan adalah menghargai waktu dengan bangun pagi untuk memulai hari yang produktif, beribadah kepada Tuhan untuk membangun pondasi spiritual dan nilai moral, berolahraga di pagi hari untuk meningkatkan energi dan fokus, makan sehat sebagai bahan bakar tubuh agar energi dan semangat tetap tinggi sepanjang hari. Menikmati belajar agar proses menyerap ilmu terasa menyenangkan, bukan beban. Hidup dalam komunitas untuk mengembangkan empati dan kemampuan kerjasama, serta istirahat yang cukup sebagai kunci energi, konsentrasi, dan kesiapan anak menjadi pemenang setiap hari. Pada akhirnya, menanamkan kebiasaan baik adalah perjalanan panjang yang menuntut komitmen dan fleksibilitas. Dengan konsistensi, cinta, dan dukungan yang tak henti-hentinya, orang tua dapat membangun fondasi karakter yang kuat dan positif, menyiapkan anak menjadi pribadi yang hebat, berdaya, dan siap menghadapi masa depan. Dengan terlibat aktif dalam pendidikan emosi ini, Anda tidak hanya membantu anak meraih prestasi akademik maupun non-akademik, tetapi juga menanamkan kecintaan pada belajar seumur hidup dan mempersiapkan mereka untuk masa depan yang gemilang. Mari kita terus belajar bersama anak, tumbuh bersama mereka, dan menjadi pendukung utama dalam setiap langkah perjalanan pendidikan mereka. Mungkin itu dulu ayah ibu hebat yang bisa sarjana pendidikan bagikan hari ini. Bantu koreksi di kolom komentar ya jika ada penjelasan sarjana pendidikan yang keliru. Maaf, nama juga belajar. Ayo bersama-sama tingkatkan channel Sarjana Pendidikan untuk ilmu yang lebih bermanfaat lagi. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih.